Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat semua ya? Oke, luar biasa hari ini, ceria semua, semangat untuk mengikuti pelatihan ya. Baik, sebelum kita mulai pelatihan hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa ya, agar acara ini berjalan dengan lancar, kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu. Juga kita doakan untuk keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan juga guru-guru kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan Allah SWT. Berdoa, berkeyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya saya menyampaikan buat teman-teman semuanya yang ada di ruangan, kita sama-sama menjaga kenyamanan dan juga keselamatan kita dan juga lingkungan kita. Jadi pastikan handphonenya selalu dalam pengawasan masing-masing ya. Laptop, kabelnya yang dicolokin pastikan tidak berantakan, tidak semrawut ya, dan kabelnya juga jangan sampai mengganggu orang atau nanti kesandung orang lain ya. Posisi duduk ya, duduk senyaman mungkin ya, tempatnya juga yang memang bisa fokus melihat ke depan sehingga bisa menyerap ilmu dengan baik. Sudah? Oke, terima kasih, luar biasa teman-teman semuanya. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Diksimetris. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi S1 dan S2 saya menyelesaikan di UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta. S1 saya di Ekonomi dan S2 saya di Magister Manajemen. Selanjutnya saya bekerja di Asuransi Astra dari tahun 2002 sampai 2020. Ya. Setelah itu saya bekerja sebagai dosen sampai sekarang di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga, program studi bisnis digital. Selain itu saya juga sebagai trainer dan juga asesor bersertifikat BNSP. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan bicara mengenai risiko. Apa sih sebenarnya risiko itu? Ada yang bisa sharing, teman-teman? Apa sih risiko? Kita sering dengar risiko, yaitu memang sudah resiko dan lain sebagainya. Apa kira-kira risiko itu? Gambarannya mungkin gini. Ketika teman-teman sudah persiapkan untuk datang ke pelatihan pagi hari ini, ada yang mungkin menggunakan kendaraan pribadi, ada yang menggunakan kereta mungkin ya, ada yang menggunakan ojol, akan menggunakan transportasi umum gitu ya. Nah, kemungkinan apa yang terjadi selama perjalanan teman-teman sampai ke sini? Ya, yang pasti macet. Oke ya, kalau Jakarta tuh udah identik dengan macet ya. Kedua mungkin ya macetnya macam-macam, bisa memang karena lumrah, memang kondisi berbarengan dengan orang yang beraktivitas di pagi hari. Atau mungkin juga macet karena adanya faktor lain, ada kecelakaan. Atau mungkin secara internal, ya maaf, misalkan kendaraannya mengalami gangguan, sehingga akhirnya ketika kita terlambat sampai di sini, terus kita akhirnya secara psikologis kita sudah panik, ya, terus kita terburu-buru sampai ke ruangan. Nah itu semua adalah risiko teman-teman, ya. Itu semua ada risiko. Sama hal dengan saya. Saya mengisi pelatihan di sini, saya menyiapkan laptop dan pointer, ya. Nah, di lalanya ternyata saya lupa bawa kabel, ya, nggak bisa ngecas, dan akhirnya saya harus was-was, deg-degan, takut kalau laptopnya mati. Itu semua dari risiko. Ya. Jadi, apa risiko itu sebenarnya? Risiko adalah suatu ketidakpastian. Ya. Risiko adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya suatu yang tidak terduga dan tidak pernah kita kehendaki. Jadi yang namanya risiko itu adalah suatu ketidakpastian di mana kejadian itu tidak pernah kita duga kapan terjadinya dan tidak pernah kita kehendaki. Dan kalaupun terjadi akan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Tadi ya, teman-teman sudah prepare berangkat lebih awal untuk menghindari macet. Qadarullah-nya di jalan macet. Karena ya mungkin ada musibah gitu ya. Apa yang jadi resikonya? Ya, kita terlambat. Kerugian ekonomisnya kita terlambat. Secara psikologis kita panik, kita buru-buru. Atau mungkin tadi ada masalah di kendaraan kita, sehingga kita harus melakukan biaya untuk memperbaiki.
ya. Atau saya tadi lupa bawa charger, sehingga saya was-was, saya nggak tenang menyampaikan materinya, takut laptop mati, gitu ya. Nah, itu semua ada resiko. Jadi resiko adalah suatu ketidakpastian, kan jadi suatu peristiwa yang nggak pernah kita duga, ya, dan nggak pernah kita kehendaki, di mana ketika itu terjadi akan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Nah, untuk itu resiko berarti tidak bisa kita hilangkan. Terus gimana? Risiko hanya bisa kita kendalikan. Risiko hanya bisa kita minimalisir melalui yang namanya manajemen risiko. Nah, jadi kalau kita bicara apa manajemen risikonya dari teman-teman semuanya, tadi berangkat di awal, misalkan, ya walaupun kalau darurat ternyata macet ya, tapi dengan teman-teman sudah effort berangkat di awal itu sudah suatu bentuk manajemen risiko. Saya menyiapkan kabel charger dari rumah dan juga laptop sudah dicas full dari rumah. Saya bawa pointer untuk mendukung pembelian materi ini. Itu adalah satu bentuk manajemen risiko. Nah, ketika teman-teman nanti ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik transportasi umum, naik ojol atau naik kereta, itu adalah pilihan-pilihan lagi dari manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul terhadap diri pribadi teman-teman. Lebih nyaman naik kereta nih, lebih nyaman naik ojol, atau lebih nyaman naik mobil pribadi. Itu adalah pilihan teman-teman, tapi itu semua adalah bentuk manajemen risiko. Oke, jadi karena risiko tadi tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan, muncullah yang namanya manajemen risiko. Jadi apa itu manajemen risiko? Yaitu proses pengendalian risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Ya, jadi manajemen risiko adalah proses pengolahan risiko, di mana di dalamnya ada proses identifikasi, proses evaluasi, dan proses pengendalian risiko. Ya, pada tahap akhir adalah pengendalian risiko. Setelah kita evaluasi, baru kita bisa kendalikan risikonya. Mau kendalikan seperti apa risikonya? Tadi teman-teman dari berbagai macam identifikasi, lalu evaluasi, akhirnya teman-teman mengendalikan risikonya dengan memilih naik mobil pribadi, mengendalikan risikonya memilih dengan naik ojol, mengendalikan risikonya memilih dengan naik kereta api, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh manajemen risiko. Nah, evaluasi risiko yang dilakukan itu biasa terkait terhadap dua hal, yaitu terkait severity dan frekuensi. Apa itu severity? Severity itu adalah akibat atau bahasanya adalah seberapa besar kerugian yang mungkin timbul ketika risiko itu terjadi. Jadi bicara nominal, ya, severity. Sedangkan frekuensi itu adalah kemungkinan seberapa sering terjadinya risiko tersebut. Ya, jadi kalau kita evaluasi itu kita harus lihat dari dua hal ini, severity-nya atau akibatnya dan frekuensinya atau kemungkinannya. Jadi ketika terjadi kerugian, berapa besar kerugiannya, dan ketika terjadi kerugian, ini berapa sering terjadi kerugiannya. Ya, nggak cuma nominal aja, kita juga lihat berapa sering terjadi kerugiannya. Nah, di situ kita lakukan evaluasi terhadap risiko. Ya, contoh kalau kita pilih naik ojol, yang kita pertimbangkan apa dari severity-nya, ya, seberapa besar risikonya kalau antara kita naik mobil pribadi misalkan dengan naik ojol, ya. Naik ojol relatif biaya lebih murah. Kalau naik mobil, resikonya adalah bensin kita harus keluarkan, juga terjadi resiko-resiko yang lain, ya. Dan itu otomatis biayanya akan lebih besar. Dan severity atau frekuensinya, ya kalau kecelakaan akan lebih sering, gitu ya. Makanya kita pilih, setelah kita evaluasi itu, kita identifikasi, kita pilih naik ojol, ya. Itu contoh bagaimana proses identifikasi, evaluasi dan identifikasi risiko dari proses manajemen risiko. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Sudah cukup jelas? Jadi kalau bisa kita simpulkan tadi, pertama kalau kita bicara risiko, itu adalah suatu ketidakpastian, ya. Risiko suatu ketidakpastian, dan kalau terjadi akan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Nah, karena risiko itu adalah suatu ketidakpastian dan tidak bisa dihilangkan, maka muncullah namanya manajemen risiko, yaitu proses pengelolaan risiko dari mulai identifikasi, evaluasi, sampai pengendalian risiko. Ya, dengan pengendalian risiko kita bisa meminimalkan risiko, bukan menghilangkan risiko ya, tapi meminimalkan risiko, ya, terhadap kelangsungan aktivitas kita, baik aktivitas kita sehari-hari maupun aktivitas dalam usaha kita. Oke,
Begitu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila itu baru kalau fik, bila hidayah taufik, dina sarta mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.